Halo, saya Sikers, kembali berjumpa bersama saya, Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Nah, Bang Billy sudah happy nih sama Memes. Oke, sekarang kita akan kembali lagi kepada Amanda Manopo. Ya, walaupun secara karir di Ikatan Cinta ini semakin melejit, apapun yang dipakai sama Amanda Manopo ini kayaknya kalau dijual itu laku. Dan kalau saya pikir di sini, kalau masalah itu ya sudah. Tapi semua orang kemudian bertanya, terus Amanda Manopo akan dengan siapa? Kalau Billy banyak sekali calonnya dan saat ini yang paling cocok kalau saya bilang Memes Prameswari. Tapi Amanda Manopo ini kira-kira akan dengan siapa? Oke, kalau di TV Mbak Andin ini mungkin udah jelas lah ya jodohnya dengan siapa. Tapi kalau di dunia nyata ini akan seperti apa sih? Apakah nanti akan mirip dengan Arya Saloka? Kalau saya bilang gak ada mirip-miripnya. Nah, kira-kira akan seperti apa sih jodoh Amanda Manopo ke depannya? Kita nggak akan lama, silahkan langsung nonton, terutama kalau kalian semua fans Ikatan Cinta atau ternyata membayangkan nanti akan seperti apa sih kekasihnya dan seperti apa suaminya atau jodohnya. Ini saya akan lihat dari kartu-kartu saya. Yang pertama, cowok ini akan memiliki nama marga. Artinya dia datang dari sebuah suku budaya yang melestarikan hal seperti itu. Kalau kita orang Jawa ini, kecuali Jawanya Jawa yang kuat banget, itu nggak pakai nama marga. Jadi kayak saya, nama asli saya Denny Multi Parmiko Adi, nggak ada nama marganya, itu nama yang dibuat oleh orang tua saya. Tapi biasanya kalau di belakangnya ada nama marga dan marganya ini sudah ratusan bahkan ribuan tahun. Nah, itu yang saya maksud dengan nama marga. Jadi bukan yang hanya dibuat kayak misalkan Arya Saloka. Nah, Saloka ini kan bisa saja karena dia terkenal anaknya dinamain Saloka. Tapi kalau ternyata ada yang lebih terkenal nanti ganti. Nah, ini nama yang sudah ratusan bahkan mungkin ribuan tahun ada. Jadi kalian sebenarnya akan tahu sesegera mungkin karena orang ini akan memiliki nama marga itu tadi. Jadi bisa dipastikan ini bukan orang sembarangan. Ini orang yang keturunan, bukan darah biru ya, tapi orang dengan keturunan yang masih benar-benar memperhatikan nama marga. Dan nama ini dijaga sekali karena ini adalah sebuah legacy yang berkelanjutan. Kita akan lihat kira-kira siapa sih dia nanti. Dan kalau dilihat dari sosoknya, dia ini memiliki sosok yang berkulit cerah putih, artinya dia dari kecil sampai terus kemudian dewasa, dia bekerjanya itu dengan pemikiran, bukan dengan fisiknya. Dan dia bukan seorang atlet atau seseorang yang memiliki satu aktivitas outdoor yang sangat sering, atau mungkin seorang penambang, atau mungkin seorang pengebor minyak. Bukan seperti itu. Ini orang dengan tangan yang halus, orang dengan wajah yang cerah, tidak terpapar matahari. Orang yang benar-benar dia itu memang orang yang kalau dibilang ningrat, mungkin bukan ningrat, tapi dia ini selalu di ruangan ber-AC dan sebagainya. Nah, ini akan sosoknya seperti itu. Jadi wajahnya ini akan cerah, badannya juga tegap karena sering datang ke tempat kebugaran. Dan ini tipikal seorang yang memperhatikan penampilan dan juga memperhatikan kesehatannya. Kita akan lihat, dan begitu kita tahu orangnya, nah ini nih orangnya. Oke, jadi kalau Bang Billy ini kan orangnya santai gitu. Dan orangnya juga kalau berkulit putih ya karena terus kemudian dia sekarang lebih bekerja di sini. Tapi kalau lihat orang tuanya kan kulitnya juga coklat, sawo matang seperti kebanyakan orang-orang Indonesia. Tapi kalau ini enggak. Ini kulitnya cerah dan dia keturunan dari memang ya seperti itu. Oke, kita akan lihat lagi bahwa sebenarnya dia ini adalah seorang pengusaha. Orang yang memang tidak digaji oleh orang lain, tapi dia menggaji banyak orang. Orang yang memiliki usaha, dan usaha ini berjalan dengan sudah lama. Jadi dia ini adalah seorang pengusaha generasi paling sedikit ini generasi kedua. Orang yang meneruskan usaha orang tuanya, dan di tangannya ini usahanya ini semakin moncer, semakin baik. Dan karena itu dia berkesempatan ketemu dengan Amanda Manopo. Kalau saya lihat mirip kalau kayak misalkan Syahrini sama Mas Reno Barak nih. Nah, kayak gitu loh. Itu kan wajahnya, namanya juga ngerti kan. Jadi ini orang yang memang dia ini punya satu legacy yang kuat. Dan tapi bukan terus dia memanfaatkan kekayaan orang tuanya, tapi orang yang memang akhirnya membuat orang tuanya semakin bangga karena orang ini memang memperbaiki semua hal yang pernah diberikan oleh orang tuanya dengan menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Dan kalau dilihat lagi kayaknya Amanda Manopo akan menikah dengan sebuah kedewasaan yang lebih terdevelop, dengan tujuan yang lebih matang. Dengan semua kedewasaannya ini tadi saya pikir dia akan menikah paling muda umur 25 tahun. Dan kita akan melihat artinya kiprahnya akan lebih banyak lagi. Melihat Amanda Manopo dengan semua karyanya. Dan sebelum itu kita akan tahu bahwa sebenarnya pria ini juga nggak akan menahan dia untuk nggak boleh
syuting, nggak boleh apa, karena memang ya Amanda Manopo mensyaratkan orang yang seperti itu tadi. Dan jangan khawatir, ini nggak akan kayak Bang Billy Syahputra, karena ini pasti akan seiman. Orang-orang yang benar-benar seiman, bahkan kalaupun Nasrani, ini sama-sama Kristen ya, jadi bukan Katolik. Seseorang yang memiliki satu keyakinan yang sama dengan Amanda Manopo, seseorang yang akan juga memiliki satu tujuan yang sama, dan akhirnya ini dua keluarga besar akan bersatu jadi sesuatu yang positif dengan semua yang dimiliki oleh dua orang ini tadi. Dan kalau saya lihat lagi di sini, ini ketemunya dalam kondisi bisnis. Jadi bukan karena dicomblangin, diketemuin atau apa, tapi ketemu. Ya mungkin dikenalin, tapi kenalinya ini dalam kondisi bisnis. Seperti kita ketahui, Amanda Manopo ini kan kalau nggak salah punya bisnis skincare yang lain. Dan dia ini seseorang dengan, walaupun masih muda, 21 tahun, tetapi visinya sangat-sangat jauh. Saya kepikir 21 tahun dulu saya bisa apa ya. Ini sesuatu yang sangat luar biasa, dan akan lebih luar biasa saat nanti ketemu. Pria ini sepertinya tertarik, dan mungkin akan ada satu hal yang dikerjakan bersama-sama bersama dengan Amanda Manopo ini. Dan kalau saya pikir tidak lama pacaran, ini langsung akan menikah. Jadi kayak nanti tiba-tiba, loh kok tiba-tiba udah nikah, tapi ternyata udah dikabarin deket. Jadi fans yang setia pasti akan langsung tahu. Tapi kayak orang-orang yang nggak pernah ngikutin, nanti tiba-tiba kayak, loh udah menikah, padahal mereka sudah sempat pacaran tapi nggak ditunjukin. Dan ini adalah juga saya pikir karakter dari si pria ini tadi, yang berusaha untuk menyembunyikan jati dirinya, nggak pengen kelihatan sebelum akhirnya dia menuju ke pernikahan. At least pertunangan ini akan sangat cepat terjadi, jadi nggak pakai lama, ditunda-tunda. Dan tapi memang sebelum itu, mungkin antara usia 21-22 ini menuju 25, Amanda Manopo nanti akan sempat untuk CLBK atau cinta lama bersemi kembali. Sesuatu yang akan diulang lagi sebelum akhirnya dia melabuhkan hatinya kepada pria yang akan menjadi seseorang yang akan menyayangi dia. Dan ini akan, ya, kita akan jadi saksi lagi satu hal yang terus kemudian orang sempat bucin, tapi tenang, nggak akan nikah sama itu, nikahnya dengan si pengusaha ini. Dan jangan khawatir, kalau dilihat di sini sebenarnya ini adalah seseorang yang akan bisa memberikan sebuah waktu dan keseimbangan untuk berkarir, menjadi seorang istri, dan menjadi seorang wanita seutuhnya, atau menjadi seorang ibu. Jadi kalau saya pikir pria ini nanti akan bisa memberikan banyak hal kepada Amanda Manopo, tapi hal yang paling sangat-sangat berharga untuk dia adalah kebebasan untuk tetap boleh syuting, ambil job dan sebagainya. Walaupun nanti kalau dipikir dari penghasilan si pria ini saja sebenarnya sudah cukup untuk melakukan ini semua. Masih ingat Momo Geisha? Nah seperti itu. Tapi Momo kan akhirnya berhenti menyanyi, dan kita nggak lihat dia ada di panggung lagi. Tapi nanti dengan satu jalan hidup yang hampir sama, kita akan masih lihat Amanda Manopo ini akan berkarir, walaupun mungkin nggak di sinetron, atau mungkin di sinetron tapi sudah menjadi pemeran pembantu yang menjadi tante atau apa, karena usianya udah 28, 29 seperti itu. Dan memang di awal karir akan diminta untuk tidak bekerja dulu, istirahat dulu. Karena apa? Karena saya pikir nggak lama dari pernikahan dia juga akan segera mengandung anak pertama yang akan dilahirkan dan membuat keluarga ini semakin bahagia daripada sebelumnya. Ini yang saya lihat dari perjalanan karir Amanda Manopo. Jadi nggak usah ada yang terus kemudian menjadi, aduh Bang Billy sekarang sama Memes terus dibanding-bandingkan dan sebagainya. Semua orang ini akan bahagia. Dan Bang Billy bahagia, Memes bahagia, atau siapapun nanti dengan Bang Billy atau dengan Memes atau Amanda Manopo juga akan bahagia. Tapi apakah kamu akan bahagia? Nah, saya tidak tahu. Saya hanya akan tahu jika kalian menelpon saya, bukakan kartu, dan saya akan bukakan kira-kira siapa jodoh kalian yang sebenarnya. Terima kasih sudah menonton konten ini, dan terus saksikan konten saya, dan semoga ini bisa memberikan semua kebaikan yang akan bisa menjadikan diri kita menjadi seseorang yang lebih baik daripada sebelumnya. Terima kasih, sampai jumpa, dan salam.